Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di market Euro USD di time frame monthly. Kenapa di time frame monthly? Dimana bulan September sudah berakhir ya, dan saat ini berganti di candle Oktober. Untuk persiapan seperti itu kita sudah menandai ya, dimana ada open, high, low, dan close di bulan September. Secara pergerakan Anda bisa lihat ini time frame monthly ya, ini pergerakan tiap bulan daripada Euro USD, dan dimana Anda bisa lihat pergerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di beberapa bulan yang lalu, di beberapa tahun yang lalu masih terjadi penurunan dan masih dalam area tren turun. Ini sangat besar sekali ya penurunan terakhir ini semenjak dari tahun 2021 1 Januari di sini ya. Terjadi penurunan hingga tahun ini di bulan September kemarin ya, ini masih kuat turun yaitu di 2022 dan sudah breakout area trend line ya. Ini ada area trend line, area support yang menjadi area resisten saat ini. Ini area terkuatnya berhasil di breakout oleh impulsif bearish dan berlanjut turun. Yang akan kita bahas di sini yang pertama, sebentar ini saya tandain juga, ini ada area terendah ya. Bisa juga next akan menuju ke wilayah ini, tapi saya tandain dulu supaya kita tidak lupa ya. Di 82311 ya, 311. Ini menjadi support ya, strong support. Ini dari tahun berapa ini, coba kita lihat. 2000 ya, tahun 2000, 2 Oktober 2000. Low-nya adalah di sini ya. Ini tapi untuk bulan ini besar kemungkinan akan mencoba breakout yang menjadi low monthly ya. Ini ada low monthly. Jadi kalau dari pergerakan di bulan September kemarin ya, ini kan di bulan Agustus ya, low-nya di sini berhasil di breakout dan turun tajam dan membentuk low terbaru, ini low monthly ya, dimana 0.95358 ya menjadi terendahnya di bulan September. Kemudian harga tertingginya di 1.01977, dimana pembukaannya adalah monthly bearish. Artinya dari posisi candle yang terbentuk adalah candle turun dan sudah menjauh dari area konfirmasi candle hijau ini di sebelumnya ya, di bulan Mei. Posisi tren masih kuat turun ya. Ini untuk Euro USD kita nanti akan lihat perkembangan di time frame yang lebih kecil ya. Yang pasti bulan Oktober besar kemungkinan akan meneruskan penurunannya meskipun ada koreksi ke atas. Nanti kita lihat lebih detail dari minggu ke minggu, hari per hari seperti apa kondisinya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame weekly. Di time frame weekly dari posisi sebelumnya di sini ada bearish impulsif ya, dan di hari Minggu kemarin start tanggal 26 di sini ya September membentuk low terbaru yang menjadi low weekly dan low monthly-nya yaitu 0.95358 dan membentuk open weekly bulls ya, ada tekanan buyer artinya, dan membentuk high tertingginya di 0.98538. Artinya dorongan buyer sudah mulai membentuk sebuah tekanan ya, atau buyer membentuk candle bullish. Dan apakah ini nanti akan menyentuh yang menjadikan area open monthly bearish dan high monthly sebelumnya? Yang pasti nanti kita lihat apakah ini sekedar retest ya. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan, secara weekly pergerakannya masih kuat turun. Wajar jika mana sudah membentuk terendahnya ya. Anda bisa lihat aja terendahnya segini, ini segini. Ini sudah memenuhi persyaratan di mana dia pasti akan koreksi. Apa koreksinya bertahan sampai di sini atau membentuk high terbaru? Kita coba lihat turun di time frame daily ya. Kita lihat time frame daily dulu.
Nah, di time frame daily di hari Jumat kemarin sudah ada perlawanan seller, dia membentuk long legs doji, artinya secara pergerakan nih, perhatikan ya. Setelah ini kan menjadi area yang resisten ini ya. Perhatikan di 0.98638 sampai dengan 0.99074 ini menjadi resisten terkuat, support yang di breakout menjadi resisten turun ya. Ini retest ya. Terlihat jelas ini retest, ini ada long legs doji. Besar kemungkinan kita membutuhkan satu candle lagi warna hijau ya. Artinya kalau nanti hari Senin candle terbentuk di sini adalah impulsif bearish ya, mengkonfirmasi daripada candle warna merah, artinya dia akan melanjutkan penurunannya yang pasti akan menguji wilayah open weekly bulls. Di breakout akan menjadi sementara ya, contoh hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat close-nya di bawah open weekly bulls, maka akan terjadi bearish engulfing dan akan menuju kuat wilayah low monthly. Itu menjadi sebuah catatan ya di minggu ini, teman-teman catat. Tapi kalau nantinya hari Senin menjadikan candle itu bullish ya, jadikan candle bullish, besar kemungkinan dia akan breakout wilayah resisten 0.98638 sampai dengan 0.9974. Breakout di atas ini tinggal kita pantau adalah wilayah ini yang menjadi open monthly bulls di sini ya. Nanti kita lihat time frame kecil pasti banyak sekali penolakan di wilayah ini. Itu yang nanti yang menjadi acuan kita, koreksinya berarti lebih tinggi ya dibandingkan pembalikannya. Seperti itu bisa meneruskan koreksi ya dan menghentikan laju pembalikan. Ya, seperti itu gambarannya. Sekarang kita lihat time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam terjadinya pembentukan, ini saya hapus dulu, pembentukan long legs doji secara time frame 4 jam. Ini ada area bearish engulfing ya. Candle hijau dimakan oleh candle merah dan koreksi 50% daripada impulsif bearish yang ini ya, ini wajar seringkali seperti itu dan saya selalu ucapkan jika mana ada pembentukan bearish engulfing, kalau saya melihat potensi ada pembalikan, saya akan mencari titik 50% untuk cari entry sell. Ya, seperti itu, karena Anda bisa lihat ini menjadi wilayah support ya, ini adalah support terdekatnya di sini ya. Wilayah supportnya ya berada di area 0.98068, itu potensi yang bagus untuk kita bisa sell. Tapi kita turunkan dulu ya di time frame 1 jam untuk memastikan daripada pergerakan Euro USD ini, karena di sini ada support juga yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Nah, ini wilayah supportnya. Oke, kita udah punya apa ini batasan-batasannya ya, area-area pentingnya. Kita turunkan time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam kalau kita melihat dari potensi wave analisa ya, wave analisa di sini menurut saya karena di sini membentuk 1, 2, 3 ya. Ini ketiganya, ini keempat dan ini kelima. Kelima ini catatannya sih saya lihatnya di area support ya. Ini wave kelima, karena kalau dia tidak mampu breakout di atas area sini ya dari pembukaan di hari sebelumnya, ini saya perbesar. Perhatikan ya. Saya punya batas atas, batas bawah yang biasanya saya sebut dengan area level psikologi untuk kita membatasi ini. Terdekat dengan harga running adalah ini, yaitu area 0.98182. Itu yang pertama yang menjadi area pantau kita ya. Yang kedua adalah wilayah ini. Ini kenapa? Ini karena ini menurut saya ini swing terakhir dari terbentuknya candle bearish pin bar ya. Tuh, candle bearish pin bar yang warna merah. Ini juga menjadi area level psikologi. Saya gambarkan seperti ini. Jadi ini candle merah yang seolah-olah terjadi retest ya, setelah dia kan ada bearish pin bar, konfirmasi candle warna merah, akhirnya turun ya. Nih di hari sebelumnya hari Jumat ya, turun breakout area sini, perhatikan ya, breakout impulsif bearish yang membentuk wilayah support terbaru tepat di EMA 50, baru dia naik koreksi. Seolah-olah ini membentuk bearish pin bar yang seolah-olah turun, tapi ternyata di sini terjadi penolakan. Candle bullish pin bar ini dia naik, akhirnya membentuk pergerakan sideways. Makanya di sini saya tandain menjadi level psikologi bawah dan level psikologi atas.
Artinya jika mana pergerakan Euro USD ya, ini saya menggambarkannya masih terbatas area ini ya, area support di sini dan area resisten atau high weekly. Ini dulu yang menjadikan catatan dulu ya, teratas dan terbawahnya di sini. Karena ini pergerakan swing daripada hari Jumat kemarin, ini tanda terdekatnya di sini. Jadi saya tandain dulu menjadi area pantau yang pertama di sini. Oke, ini menjadi wilayah pantau kita untuk hari Senin besok. Jika mana area ini terjadi breakout, maka besar kemungkinan dia akan melanjutkan baik naik ataupun turun. Ini ada area atas dan area bawah sudah saya tandain. Dan kita langsung buatkan skenarionya ya. Ini saya buatkan skenarionya. Yang pertama, karena di sini ada tekanan dari bawah menuju ke atas, berarti area yang akan diuji meskipun di sini ada penolakan candle warna merah ya. Nih, berarti artinya di sini ada tekanan seller yang sudah masuk dan membentuk long legs doji. Dan long legs doji di catatan di time frame 1 jadi membutuhkan satu konfirmasi lagi. Menurut saya sih Anda kalau mau sell ya, pasang stop lossnya di sini nih. Karena ini juga masih rawan dia naik karena ini berada di area 50% dari wilayah support dan wilayah resisten. Ngerti ya? Jadi kalau biasanya kali sini saya nggak transaksi sih. Saya tunggu area resisten aja atau nggak area support. Tapi minimal kita sudah punya acuan level psikologi ya. Jadi besar kemungkinan dia turun dan membentuk sebuah area base seperti ini ya. Seperti ini gambarannya nih. Contohnya seperti ini. Ini membentuk sebuah area base, bergerak dulu. Batasannya adalah ini dan batasannya adalah ini. Di 0.97706 batasan bawah, batasan atas 0.98182. Maka akan bergerak seperti ini sampai terjadi breakout ya, baik di area atas ataupun area bawah. Tapi secara time frame untuk Euro USD masih kecenderungan naik dan akan menguji kuat wilayah ini jika breakout impulsif bullish close di atas area 0.98182. Besar kemungkinan dia akan menuju ke wilayah resisten. Sampai sini dulu ya, ini yang saya gambarkan, ini menjadi wilayah resistennya. Oke. Terus kemudian yang di bawah ya, yang di bawah seperti ini. Ini kalau nantinya area ini terjadi breakout impulsif bearish, maka dia akan mendekati wilayah support. Gambarannya seperti ini ya. Tinggal pastikan aja kalau mau buy betul-betul breakout di atas area level psikologi, close di atas sini baru Anda buy, pasang stop loss di bawah, targetnya sini. Di bawah sini juga sama ya, areanya penentunya di sini. Kalau nanti di sini ada bearish impulsif ya, bisa sell, close di bawah ini sell, pasang stop loss di atasnya, target sampai dengan wilayah support 0.97352. Oke, ini dari Euro USD. Kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita mulai lihat dulu time frame monthly. Time frame monthly untuk market GBP USD kecenderungannya masih kuat turun. Nah, kalau kita perhatikan di sini terlihat double top ya. Ini ada double top ya. Ini ada double top yang area ini harus saya tandain juga ya. Sebelumnya sudah saya tandain. Ini menjadi area resisten dan menjadi area double top. Area resisten dan menjadi area double top. Maka saya akan ukur area neckline-nya. Perhatikan, neckline-nya adalah ini. Ini adalah neckline ya. Nih. Ya, minimal di sini saya akan copy sampai ke bawah, itu akan menjadi target kita 1 bulan ke depan ya. Apakah mampu di breakout? Ya, ini saya ukur neckline dulu minimal sampai area sini ya. Kurang lebihnya di sini. Saya copy dengan neckline di sini. Bentar, kurang ke bawah dikit. Nah. Oke, sini ya. Nah, di sini menjadi wilayah yang akan dituju untuk bulan ini ya. Low-nya kita punya targetnya di sini. Ini menjadi low ya, kopian dari pembentukan double top. Oke, ini menjadi target. Aduh, nggak ada tulisan target nih, nggak apa, support ya, support aja saya tambahin. Support, target supportnya di sini. Target support mandi ya. Oke. Dah, sip. Ya, seperti ini gambarannya secara keseluruhan dari pergerakan di bulan September untuk GBP USD ya, membentuk potensi pembalikan ya, membentuk potensi pembalikan, tapi masih dalam tekanan seller ya, masih kuat banget meskipun buyers terjadi kekuatan penekanan yang cukup tinggi ya, melebihi dari 50% dari penurunan ini. Anda bisa lihat
Artinya buyer juga kuat banget di GBP USD ya. Nih, kuat banget. Dan meskipun itu kita kalau melihat seperti ini untuk bulan Oktober yang sudah kita tandain adalah open monthly bearish. Sebelumnya itu di sini nih membentuk bearish ya. Jadi pembukaan di bulan September adalah candlenya bear ya, candle turun. Dimana high monthly sebelumnya 1.17381 dan membentuk low terbaru jauh sekali ya. Di 1.035565, buyer kuat, dia menekan ke atas, akhirnya membentuk candle seperti bullish pin bar. Tapi masih dalam tekanan seller yang cukup kuat ini. Ya, buyer juga memiliki potensi dorongan untuk menguji wilayah di sini ada high weekly ya, nanti kita lihat. Maka catatan saya yang paling penting adalah open monthly bearish ini. Kalau nantinya di bulan Oktober ini untuk GBP USD berhasil close ya di atas open monthly bearish sebelumnya, di sini close di atas di sini ya untuk bulan Oktober sampai habis ya, close di atas sini, maka akan ada kecenderungan bullish engulfing. Tapi kalau hanya menyentuh di sini terus dia close-nya di bawah ya di area sini lagi, atau bahkan membentuk sebuah penurunan tajam mendekati area target support monthly kita di sini, ya harga akan melanjutkan penurunan. Tapi secara keseluruhan tren masih kuat turun untuk GBP USD ya, tren kuat masih kuat turun. Catatannya di situ. Kita lihat time frame weekly. Inilah yang saya maksud, ada tekanan buyer ya, ada kuat banget ya ini buyernya, dimana dari open weekly-nya juga bulls. Oke, dari pembukaan dia naik membentuk harga tertingginya 1.12345 dan terendahnya adalah yaitu area low monthly-nya ya. Ini menjadi low weekly juga, yaitu di 1.03565. Besar kemungkinan hari Senin ada dorongan kuat, tapi kita lihat dulu di time frame daily ya. Ada catatan nggak yang kita dapatkan? Di time frame daily secara keseluruhan masih membentuk sebuah area retest ya. Koreksi ya, setelah penurunan panjang ini terjadi koreksi. Sebenarnya di sini ada swing terakhir ya. Ini bisa kita tandain menjadi area resisten. Di time frame daily kita menemukan area resisten terbarunya di sini. Ya, perhatikan ini menjadi area resisten. Ini area resistennya kurang lebihnya di sini. Ya, nih. Ini menjadi area resisten 1.13933. Apakah mampu menguji ke sana? Kita mencari tahu di time frame yang lebih kecil ya, yaitu 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kita menemukan bearish engulfing. Inilah yang menjadi catatan penting. Jika mana pergerakan dari bearish engulfing di time frame 4 jam ini dia berhasil breakout di atas high weekly, saya pastikan dia akan bergerak naik. Bisa juga akan menuju area order block next-nya ya. Tapi minimal dia akan menguji resisten-resisten terdekatnya, yaitu area resisten 1.13594 sampai dengan 1.13933. Ini yang menjadi target selanjutnya ya. Target kenaikan selanjutnya adalah di situ. Mungkin ini saya kasih blok aja. Ini menjadi target uji ya. Target uji sampai sini menjadi area targetnya. Oke. Tapi dengan catatan bearish engulfing ini gagal, maka saya bilang kalau dari time frame petang 4 jam ini breakoutnya di atas high weekly, besar kemungkinan menuju ke sini pastinya. Ya, tapi kalau ini hanya sifatnya koreksi dari bearish engulfing, maka dia akan turun lagi menuju area support. Dan pergerakan di hari Jumat kemarin tidak terlalu signifikan ya, pergerakannya hanya terbatas membentuk bearish engulfing yang cukup besar ya naik turunnya. Kita turun time frame 1 jam. Nah, dari pembentukan bearish engulfing di sini juga sebenarnya ada area bearish engulfing ya. Perhatikan. Nih bearish engulfing yang paling kecil adalah ini. Ya, dari pembentukan high weekly-nya ada bearish engulfing baru dia turun. Maka ini menjadi wilayah support kita yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Ini menjadi acuan wilayah support. Nah, seperti ini. Ya. Apa yang akan kita lakukan dengan posisi seperti ini? Kalau saya pribadi, saya akan tunggu aja baik itu high weekly di breakout atau wilayah support ini yang di breakout. Karena kalau ini gagal breakout dia akan naik lagi, karena mendekati MA50 baru dia naik. Karena secara wave yang tercipta satu ya, perhatikan, saya perkecil dulu, 1, 2, 3, 4, 5 ini membentuk E, B ya, ini B ke C, habis itu mungkin dia akan naik. Makanya dia bisa juga ini akan drop ke sini. Kuat support ini menjadi target untuk kita buy ya.
Besar kemungkinan ya. Tapi kalau di breakout ya dia akan ke sini. Intinya ke situ aja. Makanya saya selalu bilang catatan di setiap area yang sudah kita tandain adalah selalu saya tulis pantau area penting pembentukan pattern. Nah, itu kan jelas. Nih, lihat ya. Ini menjadi wilayah pantau pertama di sini. Oke, ini menjadi wilayah pantau. Anda baca tulisannya tuh. Pantau pattern terbentuk. Berarti kan ketika harga di area situ jangan langsung ambil posisi jika mana patternnya belum terbentuk gitu. Nah, udah jadi catatannya udah jelas. Ya, itu sangat penting karena area yang sudah kita ukur di sini ini membuat saya membuat mapping seperti ini. Jadi untuk menandai kita supaya tidak terburu-buru ya. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan pantau dari dua informasi ini, 1 dan 2, yaitu area high weekly dan area support 1.10249 sampai dengan 1.12345. Artinya skenarionya cuma satu ya. Jika mana ini saat ini saya nggak akan transaksi di sini, saya akan tunggu wilayah high weekly dan wilayah support. Jadi kalau di sini dia ternyata naik, di sini ada pembalikan pattern terbentuk ya, pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Contohnya ini membentuk seperti candle ini bearish engulfing, maka saya pastikan dia akan turun ke bawah. Dan posisi ini ternyata ada penolakan seperti ini, ada bullish engulfing ya. Saya akan buy, pasang stop loss di bawah, dia akan naik sampai posisinya mana dulu yang di breakout ya. Selama belum di breakout tetap area ini seperti ini ya. Naik turunnya seperti ini. Ya, tidak ada perubahan sama sekali selama dari area high weekly dan support belum di breakout. Ini untuk GBP USD. Kita akan berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat di time frame monthly. Oke, untuk Aussie USD, wow, monthly-nya kuat banget ya turunnya. Ini untuk Aussie USD. Sampai dengan posisi saat ini tren terlihat masih kecenderungannya kuat turun. Dan catatan kita telah terjadi breakout sekali lagi yang menjadi area support dan menjadi area resisten saat ini. Penerusan daripada bearish engulfing nih di monthly ya. Nih, perhatikan ini ada bearish engulfing. Candle hijau dimakan oleh candle merah, seolah-olah dia akan naik. Sempat naik betul di MA50, dia balik lagi. Ini bulan sebelumnya di bulan Agustus dan di bulan September kemarin terjadi koreksi 50% daripada volumenya, dia turun tajam membentuk low monthly 0.63632 ya, 630 low-nya dan high-nya 0.69161 dari pembukaannya turun. Oke. Sekarang kita turunkan di di weekly ya untuk pergerakan Aussie USD. Ini dari weekly. Sebelumnya kita masukkan Fibonacci expansion ya, dari titik A ke titik B ke titik C kita menemukan target kita di low monthly. Ini tepat banget. Ya, ini pas banget loh. Ya, di area sini menjadi low monthly dan menjadi area 0.786. Tepat banget nih. Ya, selisihnya sedikit. Ya, ini mantap nih ya pengukurannya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman dapat keuntungan dari sini. Dan terjadinya breakout di beberapa minggu kemarin sudah saya informasikan juga, dan kekuatan trennya kuat turun. Breakout daripada Aussie USD adalah di sini. Ini breakout structure namanya, yang menjadi area resisten saat ini, awalnya support menjadi area resisten, ini menjadi breakout structure. Artinya kalau ada retest ya masih memungkinkan retest baru dia turun lagi ya. Istilahnya cari injakan di atas untuk dia melanjutkan penurunannya. Yang pasti dari high weekly di minggu kemarin kecenderungannya kuat turun untuk market Aussie USD ya, dan mungkinkah di hari Senin akan berlanjut turun. Secara pergerakan candle hijau volumenya udah dimakan oleh candle warna merah, artinya akan terjadi penurunan berlanjut di hari Senin. Catatan saya di situ. Kalau di weekly pastinya turun ya. Sekarang kita turunkan time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam dari pembentukan di sini ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing dan 3 candle warna merah, artinya ini dorongan kuat akan menguji menjadi area low weekly ini. Apakah akan bergerak sideways? Bisa juga menjadi area sideways ya. Yang akan menentukan adalah low monthly ya, yaitu 0.63630 di sini, yang berdekatan dengan area 78,6% di 0.63641.
Di time frame 1 jam, nah seperti ini. Yang menjadi penentu adalah ini ya. Maka di sini saya akan kasih catatan pantau wilayah ini. Ini menjadi wilayah pantaunya. Yang pertama di sini. Oke, menjadi wilayah pantau. Berikutnya wilayah pantau yang di atas. Ini menjadi wilayah pantaunya. Dua informasi itu menggambarkan bahwasanya kalau belum terjadi breakout di area ini, maka membentuk area sideways, artinya tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Skenario saya seperti ini, perhatikan, akan menguji kuat wilayah pantau 0.63630 yang menjadi low bulan September ya, atau low weekly kemarin. Di sini kalau nanti di sini ada pattern naik baris baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bullish engulfing atau bullish pin bar ya, saya akan buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target akan menuju wilayah sini. Di sini juga sama seperti ini, ada bearish engulfing, pattern turun. Saya akan sell, pasang stop loss di atas dengan target seperti ini. Selama pergerakannya belum breakout antara area bawah dan area atas, dia akan bergerak seperti ini. Jelas ya, ini untuk market Aussie USD. Selagi kita menunggu mana yang di breakout, kita bisa memanfaatkan pergerakan dari set piece ini. Buy di area support, sell di area resisten dengan catatan pattern terbentuk di area tersebut. Garis bawahi, oke? Kita melanjutkan di USD Kanada ya. Kita lihat time frame monthly. Nah, wow. USD Kanada time frame monthly besar sekali, kenaikannya sangat kuat, strong sekali ya nih. Setelah kita tarik, nih tarik titik A titik B, Fibonacci retracement berhasil di breakout area 50%, area 61%, artinya dorongan buyer kuat, maka di minggu ini besar kemungkinan akan berlanjut naik ya, dan di bulan ini juga kemungkinan besar akan berlanjut naik meskipun mungkin ada koreksi dari satu candle ini ya, satu minggu minimal mendekati wilayah-wilayah ini. Nanti kita lihat, tapi yang pasti buyer sangat mendominasi ya di time frame monthly, sangat kuat, trennya naik. Ini weekly juga sama, dari candle sebelumnya di sini ada bullish engulfing dan membuktikan kekuatan buyer yang sangat kuat. 1, 2, 3 ya, berhasil breakout area 61,8%, di mana low weekly terbentuk ya. Ini weekly di minggu kemarin, yaitu dari opennya 1.35996 dan low-nya 1.35595, breakout area 61,8%, 1.36502, dan membentuk high weekly dan high monthly ya, 1.38372. Inilah yang menjadi area target breakout berikutnya dan menuju area 78,6%, yaitu 1.40981. Apakah ada koreksi dulu sebelum naik? Kita turunkan dulu time frame daily untuk memastikan. Nah, ternyata di time frame daily 2 candle warna merah dihajar oleh candle 2 warna hijau. Nih, perhatikan, long list doji konfirmasi merah, ada peningkatan kenaikan di hari Kamis dan di hari Jumat yang breakout area ini. Artinya kekuatan buyer mendominasi, besar kemungkinan hari Senin akan terjadi kenaikan berlanjut. Ini time frame 4 jam. Oke, saya akan membahas dari sekelumit dari area ini. Perhatikan, terlihat jelas kekuatan ini ya. Catatannya sih gini, karena di sini candle warna hijau ya. Kalau nanti hari Senin pagi dari jam 5 sampai dengan jam 8 pagi ada bearish candle impulsif, close di bawah ya, minimal area resisten ya. Ini menjadi area support, belum saya ganti sebentar. Jadi wilayah support, ini wilayah supportnya ya. Setelah itu support, ini resisten menjadi support, karena banyak area resisten become support. Nah, udah jelas nih ya. Jadi posisinya perhatikan, kalau di sini close-nya candle dari jam 5 sampai jam 8 pagi hari Senin, close minimal area support 1.37753. Pastikan lagi di situ, maka dia akan bergerak menuju ke area sini ya, ke wilayah support di sini. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah sini baru dia naik. Catatannya di situ ya. Tapi kalau ini bullish impulsif, Anda baru buy ya. Ingat ya, catatannya di situ. Pastikan betul-betul candle terbentuk by candle. Jadi saya ulangi ya, dari jam 5 sampai jam 8 pagi, kalau candlenya ternyata breakout di bawah support 1.37753, close di bawah ini, artinya ada bearish engulfing, maka dia akan terkoreksi minimal mendekati wilayah support, yaitu di 1.36557, baru dia bisa naik.
Tapi kalau di sini candlenya impulsif bullish, breakout di atas high monthly ataupun high weekly-nya di minggu kemarin di 1.38369, close di atas ini Anda boleh buy, pasang stop loss di bawah, dia akan terbang. Ininya di situ catatannya. Paham ya? Pastikan di situ. Kalau itu belum terbentuk, jangan transaksi dulu. Oke? Apalagi ini candle merahnya udah dimakan oleh candle hijau. Memang besar kemungkinan dia akan berlanjut naik, tapi catatannya di time frame 4 jam aja. Oke ya? Time frame 4 jam menjadi catatan. Oke, kalau gambarannya sih seperti itu ya. Kalau skenarionya seperti ini. Intinya pastikan dulu ya di time frame 4 jam ya, pastikan dulu kalau dia impulsif bullish maka dia naik seperti ini. Tapi kalau nanti dia di sini terjadinya breakout di bawah area support di sini ya, menjadi catatan nih, breakout di bawah ini maka dia akan turun. Gambarannya di situ aja. Nah, seperti ini. Ya, jadi pantau, lebih baik saya tulisin pantau aja ya. Ini pantau wilayah ini menjadi wilayah pantaunya. Ini menjadi wilayah pantau di area sini. Ini yang pertama pantau wilayah ini. Yang kedua tadi pantaunya di wilayah supportnya di sini kalau nggak salah ya. Ya benar di sini. Ya, ini catatannya di time frame 4 jam ya. Tadi udah saya jelasin, kalau bingung diulangi lagi kata-kata saya. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Di time frame monthly kita lihat dulu. Nah, USD Jepang Yen sangat merajai sekali ya di bulan September kemarin ya. Ini September ceria nih, naik banget ya, sesuai. Ini ada bullish engulfing. Sudah saya katakan bullish engulfing, kalau dia tidak koreksi 50% maka dia akan terbang ke atas. Ya, nih. Kekuatan buyer masih mendominasi, besar kemungkinan bulan Oktober pasti masih terjadi kenaikan berlanjut. Meskipun ada koreksi 50% ya, tapi nanti kita lihat aja hari per harinya, minggu per minggunya seperti apa perkembangannya, karena kita transaksinya adalah day trade. Oke, kita berlanjut di market weekly. Di weekly ada potensi sideways ya, ada potensi sideways, meskipun di hari Jumat kemarin tekanan buyer sudah membuktikan berlanjut ya, daripada candle hijau sebelumnya sangat kecil, dan ini sudah membuktikan dia akan menguji kuat, yaitu pertama high weekly dan high monthly 902 sampai dengan 145.900. Oke, ini dari pergerakan GBP ya, USD. Oke, kita lihat daily-nya pun masih bergerak sideways ya, belum ada kekuatan, dia masih istirahat di tempat, istilahnya seperti itu. Ini sangat kecil sekali. Kita coba turunkan lagi 4 jam. Tuh, masih sideways, areanya sideways-nya ini. Batas bawah, batas atasnya ya, ini menjadi tanda aja. Kalau menurut saya selama dia masih bergerak seperti ini, saya nggak akan transaksi untuk USD Jepang Yen. Cuman minimal kita sudah buatkan mappingnya, jadi minimal saya akan berhati-hati wilayah-wilayah inilah yang akan menjadi titik ujinya. Nah, jadi gambaran saya langsung aja di time frame 1 jam pasti sama, nggak ada perbedaan tuh ya. Malah di sini terjadi rejection berkali-kali nih, belum sampai sini. Maka areanya yaitu pantau aja wilayah itu. Jadi selama dia belum breakout area atas, area bawah, ini yang menjadi acuannya. Jadi skenario saya adalah karena ini ada di atas, mendekati wilayah resisten, dia akan bergerak ke sini. Dan seperti ini mantul-mantul lagi sampai kalau dia breakout dia akan menuju ke sini. Di sini nanti pantau ada bullish engulfing, bullish pin bar, pattern-pattern terbentuk ya, baik single pattern, double pattern, triple pattern, dia akan naik. Ya, bergerakannya akan seperti ini. Oke, sampai ini terbreakout enggak? Kalau ini terbreakout ada bullish impulsif ya. Pasang stop loss di bawah, buy, targetnya sampai high monthly. Minimal seperti ini. Oke, jadi itu acuannya. Kita lihatnya seperti itu ya. Sekarang kita meneruskan di market USD Swiss franc. Di monthly USD Swiss franc terlihat candlenya juga hijau. Dorongan kuat buyer sangat kuat sekali ya, mendominasi, di mana membentuk seperti bullish pin bar. Candlenya ekornya panjang, bodinya tidak cukup besar. Dari low monthly sempat terjadi penurunan, dia balik lagi ke atas sampai membentuk high monthly-nya yaitu 0.99658, dan high weekly-nya dari pembukanya adalah bullish. Besar kemungkinan ini menjadi informasi berlanjut ya. Bulan Oktober ini akan menguji kuat wilayah resistennya di sini yaitu 1.00496. Ini menjadi target
untuk bulan Oktober. Oke, kecenderungannya masih kuat turun menurut saya seperti itu. Ini mapping saya di time frame weekly, kita lihat dulu. Oke, di time frame weekly juga masih bullish ya, meskipun seperti bullish pin bar, tapi nanti kita lihat lebih detailnya. Ini menurut saya sih kecenderungannya kuat ke high monthly sampai dengan area resisten ya untuk minggu ini. Kita akan bahas minggu ini. Secara bulan tetap buyer masih mendominasi untuk market USD Swiss franc. Ini untuk daily-nya ya. Nah, daily-nya setelah ada doji ya, ini bearish pin bar konfirmasi hijau di Jumat kemarin. Artinya ini sudah menjadi dorongan kuat, akan kuat menuju high monthly sampai dengan area resisten ke sini. Ya, catatannya cuma itu aja. Sekarang kita turunkan time frame 4 jam ya. Nah, ini menarik nih. Ini akan saya bahas, ini sangat menarik sekali. Di mana double top dilawan oleh double bottom. Ini kan double top sudah saya bahas ya. Nih sudah saya ukur pas area sini loh kemarin. Anda bisa lihat di video sebelumnya. Saya ukur targetnya sampai sini udah sampai. Ada bullish engulfing, dia naik ya, membentuk area neckline di sini, menguji. Dia turun lagi bearish engulfing. Tepat di sini ada bullish engulfing, dia naik lagi. Dan ini candle kecil makin besar artinya dorongan bear sangat kuat dan terbukti breakout area high weekly. Tuh. Nih, berhasil breakout kan? Nih. Ya kan, menjadi area breakout kuat, area neckline ini terjadi breakout, besar kemungkinan akan menuju wilayah ini dan berlanjut. Kita lihat time frame 1 jamnya. Buyer mendominasi ya, sebenarnya sudah menjadi area buy ya. Tapi kalau teman-teman mau nawar, minimal koreksi dikit di sini ya. Ya 50% dari pergerakan kemarin lah. Ini bisa nih jadikan acuan buy. Ya, kalau teman-teman mau nawar ya, tapi kalau Anda ini, kalau menurut saya sih kalau dia breakout di atas ini boleh lah. Nanti saya buy. Tapi kalau dia ada koreksi, minimal saya akan jaga di area 50% daripada kenaikan ini. Nah, ini area 50%-nya saya tandain adalah area sini. Oke, sama area 61,8%. Dua area ini selalu saya jadikan acuan untuk koreksi dan saya bisa melakukan posisi buy area tersebut. Oke, ini menjadi area pantau. Ini 50%, ini 61,8%. Oke, saya kunci dan saya kasih blok wilayah sini. Ini menjadi bloknya, targetnya di sini ya. Pantau pattern wilayah sini. Oke. Nah, seperti ini skenario saya. Yang pertama adalah seperti ini. Saya akan tunggu koreksi pastinya dengan area sini. Saya tunggu koreksi minimal mendekati wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy, pasang stop loss di bawah, dia akan naik menuju wilayah sini. Ini gambarannya. Atau kalau dia breakout area resisten yang terbentuk di hari sebelumnya, yaitu di wilayah ini ada resisten kecil di sini. Kalau ini terjadi breakout wilayah ini, close di atas di sini ya, di atas 0.98767 untuk time frame 4 jam atau 1 jam, maka besar kemungkinan akan dia berlanjut naik dan menuju wilayah ini. Targetnya minimal di sini. Oke, ini buy nggak masalah sih menurut saya untuk USD Swiss franc. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, planning daripada 1 bulan Oktober dan weekly di minggu besok dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini mapping dari saya dan untuk hari Senin sudah jelas saya gambarkan seperti ini. Apapun yang saya sampaikan di sini ini adalah mapping pribadi saya. Saya hanya memberikan sekedar informasi. Anda bisa ikutin, Anda tidak mengikutin juga boleh. Minimal bisa buat perbandingan mapping Anda pribadi sendiri-sendiri. Oke, kalau memang sesuai bisa digunakan. Jika tidak sesuai bisa Anda mengambil keputusan pribadi. Sifatnya hanya memberikan informasi dan bukan ajakan. Oke. Dan jangan lupa selalu support daripada channel Zona Forex ini dengan cara membagikan video channel Zona Forex ke teman-teman Anda semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi serta manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya materi yang kita sampaikan Anda semua tidak gagal paham. Thank you buat semuanya. Happy weekend dan jangan lupa selalu profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.